Oke, let's continue again. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Oke, now open your module page 7.28. Oke, modul 7 halaman modul 7 halaman 28, 7.28, 7.28. Okay, let's see task 7. Okay. Now let's see task 7, source language. Bersama-sama mereka ini menghasilkan pendapatan 95% jumlah sewa film dalam seluruh pertunjukan yang diadakan di Amerika Serikat. Jadi bersama-sama ketika terjemahkan, when we translate into target language, it becomes together, and we need to write comma, or we need to put comma after the together. After the word together, we need to put comma. Together, okay. They generate. Jadi menghasilkan di sini terjemahkan menjadi generate, okay. Okay, of. Jadi pendapatan menghasilkan pendapatan 95%. They generate a colossal income of 85%. Jadi coba perhatikan terjemahannya itu. Ada penambahan kolosal itu. Lihat kolosal. Diperhatikan kolosalnya di situ. Oke. Jadi di sini kolosal di sini itu addition, penambahan, oke. Penambahan di target language atau di source language we cannot find the word colossal, but in target language there's a word colossal here. Okay, and then let's again the next sentence. Coba perhatikan lagi kalimat selanjutnya. Mereka menguasai tidak saja produksi film tetapi juga, perhatikan, not only. Coba di target language, they do not only dominate film production but also. Jadi not only, okay, not only itu pasangannya but also. Let's see, okay, perhatikan, they do not only dominate film production but also film distribution and movies. Okay. Coba perhatikan not only dan but also. Jadi namanya ini pair words atau kata yang berpasangan. Jadi not only ini selalu dipasangkan dengan but also. When you find, ketika kamu menemukan dalam kalimat kata not only, artinya tidak saja, dia berpasangan dengan but also, tetapi juga. Jadi ini dalam satu kalimat harus ada berpasangan dia. Jadi perhatikan subjek, ini kata kerja pembantu atau auxiliary verb, ada not, negation, not only, not negation, not only, ada dominate. Nah, setelah ini perhatikan but also, not only but also. Jadi dia harus ada dalam satu kalimat ini, not only dan but also. Jadi kalau kata lain, kalau kita misalnya she is not only clever but also beautiful. Oke, perhatikan, dia tidak hanya cantik atau tidak saja cantik, tetapi juga dia tidak saja pintar tetapi juga cantik. Oke. Jadi ketika kalian ketemukan kata not only, oke, dia ada kata but also. Jadi ini namanya pair words berpasangan. Jadi not only pasangannya
but also. Seperti neither nor, either or. Oke, seperti itu. Dan perhatikan dalam kalimat ini, perhatikan not only adjective but also adjective. Jadi dia harus setara, paralel. Jadi harus paralel, oke. Sampai di sini bisa mengerti Mbak mengenai not only dan but also? Oke. Ini coba Mbak Mary buat lagi kalimat yang ada not only dan but also yang setelah not only noun. Ini kan not only, after not only there's adjective but also adjective. Now you need to make a sentence after not only noun but also noun. Pak Roni juga coba buat kalimat seperti ini yang memakai not only dan but also. Ya, Mbak Mary coba. Yang memakai kalimat not only and but also. Oke. Pak Roni kalimatnya, she not only working in Thailand but also leader in some association there. Oke. Masih kurang sempurna. Oke. She kata kerjanya harus work pakai s. She jadi setelah Taiwan itu tidak perlu ada koma Pak, tidak perlu pakai koma karena dia ini per words, bukan compound sentence. She not only work in Taiwan, okay, but also leader in some association there. Okay. Coba kita perhatikan kalimat Pak Roni. She not only work in Taiwan but also leader in some association there. Okay, she not only works in Taiwan but also dia ada s. Okay. Oke, Mbak Mary benar, she's not only learn English but also learn French. Oke. Mbak Mary ini bisa diperbaiki nggak? Coba diperbaiki kalimatnya Pak Roni. Gimana? Gimana Mbak? Kurang jelas caranya?
Mana Mbak? Coba. She. Oke, Mbak Mary. Oh, Mbak Mary. Itu kan nggak perlu kita pakai is lagi, Mbak. She not only, nggak perlu lagi pakai is di situ. Bisa? She not only works in Taiwan but also to be a leader in some association. Jadi, oke, nggak apa-apa. She not only works in Taiwan but also to be a leader in some associations there. Okay, bisa diperhatikan. She not only works in Taiwan but also to be a leader in. Lihat, setelah not only ada kata kerja to be, baru ada ini tempatnya, nama tempat atau nama organisasinya. Oke. She not only works in Taiwan but also to be a leader in some associations there. Oke. Sampai di sini mengerti pemakaian not only but also kan? Coba kita lanjutkan lagi yang ke-8, paragraf A. Oke, paragraf A. Persaingan di Hollywood adalah salah satu. Oke. Coba analisis, Mbak Mary, coba analisis kalimat pertama dalam target language. Mana sebagai subjek di situ? Kurang kuat, coba louder please. Iya ya. Subjeknya coba dulu diingat pas kita pertemuan yang saya katakan itu yang ada preposisi di depannya. Iya, persaingan di situ diterjemahkan dalam target language apa? Iya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Di mana rivalry in Hollywood is one of the real example about struggle without pity and mercy. Oke. Coba ini sebagai subjek. Ini di sini predicate atau bisa disebut sebagai verb. Jadi ini namanya prepositional phrase. Oke. In, preposisi ditambah Hollywood menjadi prepositional phrase. Jadi ini bukan subjek, tetapi ini menjelaskan ini persaingan ini. Rivalry di mana? In Hollywood. But this is not subject. I need to emphasize you. Prepositional, kalau ada prepositional atau prepositional phrase, it never become subject, tidak pernah menjadi subjek. Ingat, yang menjadi subjek itu should be noun, pronoun, or noun phrase. Oke. Jadi prepositional phrase never become subject. Oke.
Bisa mengerti, Mbak? Oke. Seperti misalnya di mana lagi? Oke, later we will find in another sentence. Oke. Coba diperhatikan lagi kalimat selanjutnya. Konkurensi antara pengusaha-pengusaha sandiwara. Coba perhatikan kata sandiwara. Oke, sebelumnya perhatikan kata let's see konkurensi. Jadi konkurensi here is translated into rivalry. Oke. Jadi seperti persaingan. Coba perhatikan sandiwara. Sandiwara itu diterjemahkan menjadi play. Yang kalian tahu play itu apa? Play itu bermain. Tetapi di sini oke. Perhatikan sandiwara diterjemahkan play, konkurensi diterjemahkan menjadi rivalry, oke? Rivalry. Jadi konkurensi dan persaingan diterjemahkan menjadi rivalry. Perhatikan itu. Lihat player hijacking. Perhatikan player hijacking. Oke. Dia player hijacking itu dari kata mana? Dari kata curi, mencuri pemain. Player hijacking itu curi mencuri, ya. That's good, curi mencuri, player hijacking. Oke. Coba diperhatikan kalimat kedua, yang mana di situ subjeknya? Yang mana subjeknya itu di kalimat kedua? Yang mana, Mbak? Louder please. Ya, halo. Ya, konkurensi itu sebagai subjek. Oke. Now let's see task 9. Coba perhatikan task 9, paragraf 9 pendeknya. Becomes in short, atau bisa juga terjemahkan dengan in briefly atau shortly. Seperti in briefly, shortly, seperti itu ya. Jadi pendeknya, atau itu disebut dengan singkatnya. Oke. Coba kendati pun, perhatikan kata kendati pun diterjemahkan menjadi even though, kendati pun. Oke. Oke, ada yang tanyakan lagi dari sini? Oke, lanjut. Coba perhatikan lagi task 10, task 10. Oke, task 10. Coba perhatikan kalimat pertama, 300 orang lebih pekerja, diterjemahkan menjadi more than 300 people work. Oke. More than 300 people work. Coba diperhatikan itu. And then kebanyakan mereka, most of them. Oke. Most of them. Coba perhatikan lagi pendek kata in short, sama dengan di yang paragraf 9 pendeknya in short, di sini pendek kata in short. Jadi atau sama juga dengan shortly atau briefly atau in briefly. Oke. Coba and then seluruh kepegawaian.
Seluruh kepegawaian diterjemahkan menjadi employee personal, oke? Coba diperhatikan itu. Coba lagi diperhatikan kalimat selanjutnya. Meskipun golongan buruh tangan ini yang terbanyak, tetapi coba diperhatikan target language-nya. Although they are the most valuable, they are not, oke. Tetapi, kata tetapi dihilangkan. Diperhatikan, kita tidak menemukan lagi kata tetapi di dalam target language. So it means that word is omitted, dihilangkan. Oke, dihilangkan. They are not Hollywood residents. Oke, mereka bukan lagi merupakan penduduk Hollywood. Mereka cuma kaki tangan dari orang-orang Hollywood. They are only crews. Oke, crew, kaki tangan diterjemahkan menjadi crew. Oke, kaki tangan. Oke, bisa diperhatikan di situ. Coba dari target language ini, target language tas 10, coba identify kata kerja atau predicate dalam kalimat itu. Mana predicate atau kata kerjanya? Oke, Mbak Mary, can you tell us? Please use your microphone. Yap. To enable itu kata kerja. Jadi here itu namanya word formation, pembentukan kata dari kata sifat able ditambah awalan n menjadi n. Oke, able becomes n able dari kata n plus able. Jadi it is called formation word becomes enable. Oke, jadi artinya memampukan, to enable. Sama dengan yang lainnya enrich. Misalnya to enrich, memperkaya. Enrich. N plus rich becomes enrich, memperkaya. So there are some adjective words ketika kita melakukan formasi. They are atau they becomes to work, to the verb, mereka menjadi kata kerja. Jadi there are some adjectives that can be changed into verb, kata kerja. Enable, enrich. Ada lagi yang di awal, misalnya ada lagi empower. Empower. Pernah dengar kata empower? M plus power. Empower artinya memperkuat, right? Ada lagi yang di akhiran, oke. Strength. Strength. Oke. Menjadi, coba ini diubah menjadi kata kerja, menjadi apa? Siapa bisa? Menjadi strengthen, oke. Strengthen ditambah strength plus apa dia? N menjadi strengthen. Oke. Jadi ini adalah kata sifat, ini adalah kata noun, strength, kekuatan. Strength menjadi kata kerja. Jadi ada beberapa kata sifat dan kata benda yang ketika kita tambah awalan ataupun akhiran, they become verb. Enable, enrich, empower. Oke. Ada lagi? Ada lagi, Pak Roni?
Kak Roni ada yang mau tanyakan dari sini? Oke, nggak ada. Let's continue. Mari kita lanjutkan. Oke, coba diperhatikan paragraf 11-nya. Coba paragraf 11. Oke. Paragraph 11, page 7.30. Orang-orang Hollywood suka dibicarakan, like to be talked, but they more like to be praised. Suka dipuji, oke, like to be praised. Jadi dipuji itu to be praised, oke. To be praised, dipuji, to be praised. Oke, and then mereka itu memerlukan itu untuk mempertahankan diri dari perasaan was-was. Jadi perasaan was-was ini anxious feeling, oke. Jadi perhatikan itu perasaan was-was, oke. Perasaan feeling itu bentuk itu feeling itu adalah jiran. Di sini jiran feeling, oke. Perhatikan, let's see. Perasaan was-was let's see. Bisa diperhatikan itu. Ini noun. Oke, Mbak Mary coba identify. Coba jelaskan. Bisa nggak dijelaskan itu? Anxious. Oke, coba dijelaskan. Tadi kita sudah ada itu. Kita jelaskan itu. Yang mana itu? Anxious itu apa? Itu jenis kata noun atau adjective? Oke, ini jenis kata apa? Jiran menjadi kata benda. Jiran itu adalah kata kerja berbentuk ing yang berfungsi sebagai noun. Jadi di sini fungsinya sebagai noun, bukan sebagai kata kerja. Jadi di sini dia had modifier. Di sini modifier had. Oke, modifier had. Ini adjective, ini noun. Oke. And coba perhatikan karena itu, perhatikan kalimat terakhir, karena itu, therefore, oke. Bagi orang-orang luar, coba for the outsiders, coba diperhatikan penggunaan kata koma, oke. For the outsiders, they seem to be, coba perhatikan itu karena itu bagi orang-orang di luar, oke. Ada penggunaan kata koma itu aslinya to emphasize they, oke. Oke, to emphasize they. And then let's see the next paragraph 12. Oke, paragraph 12. Perhatikan lagi paragraf ke-12. Tetapi suatu hal yang tidak dapat disangkal, one thing that cannot be denied, oke. However, jadi lihat, tetapi diterjemahkan however. Jadi dia di source language tetapi located berada di awal. But in target language, however, berada di tengah-tengah antara kalimat pertama dan kalimat kedua. One thing that cannot be denied, however, they love their jobs. Oke. Perhatikan itu, tetapi. Jadi perhatikan polanya, susunan strukturnya ya. Oke.
And then perhatikan, mereka telah jatuh cinta kepada film. Lihat itu dari satu kalimat. In short language, it is one sentence. But in target language, it becomes two sentences. Bisa diperhatikan, karena mereka telah jatuh, mereka ini diterjemahkan menjadi kalimat yang baru, the second sentence. They have already fallen in love with film, as if it addicted them and it cannot be left anymore. Oke, perhatikan dia terjemahkan menjadi kalimat yang baru. Oke, next. Dari kalimat kedua ada yang I want Mbak Mary coba perhatikan apa yang bisa dijelaskan di situ, Mbak Mary. Ya, dari kalimat kedua. Iya, bagaimanapun juga sukarnya dan beratnya pekerjaan mereka, no matter how hard and heavy the work. Perhatikan di situ, no matter how hard and heavy their work are. Oke, koma. Lihat ini namanya statement. Jadi statement how hard and heavy the work are. Oke, ini namanya semacam exclamation, pengungkapannya exclamation. Seperti lihat ini susunannya, how hard and heavy the work are. Ada how, ada hard and heavy the work. Ini namanya semacam exclamation. Jadi posisi are di belakang. Seperti how beautiful today is. How beautiful this morning is, atau today is. Jadi ini namanya semacam exclamation. How beautiful today is. How hard and heavy the work are. Oke. Jadi ini bukan, walaupun di sini pakai how, but this is not question sentence, but this is statement, pernyataan, bukan pertanyaan. Oke, karena posisi is, lihat ini berada di akhir. Oke, posisi is berada setelah noun phrase atau adjektif seperti itu. Ada lagi yang tanyakan dari paragraf 12? Oke, perhatikan, untuk itu mereka dibayar. They are paid for it. Oke, perhatikan bentuknya. Untuk itu mereka dibayar, terjemahkan menjadi they are paid for it. Jadi untuk itu mereka dibayar ini adalah satu kalimat. Oke, perhatikan, satu kalimat. Jadi when we translate into English, ketika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, we need to translate this sentence into a good sentence, ke dalam kalimat yang benar, yang mana a sentence must consist subject and predicate, right? That's why untuk itu mereka dibayar menjadi they are paid for it. Jadi mereka sebagai subjek dibayar menjadi predicate atau kata kerja. Untuk itu diterjemahkan menjadi for it. Oke. Dibayar untuk bermimpikan impian masing-masing. Paid to dream their own dreams. Oke. Paid to dream their own dreams. Perhatikan itu, dibayar untuk bermimpikan impian mereka masing-masing. Paid itu diterjemahkan dibayar. Ini paid ini juga termasuk reduce clause. Oke, reduce clause yang kalau dia berasal dari kalimat who are paid to dream
their own dreams, tetapi dia dirujuk menjadi pay to dream their own dreams. Oke. Dari sini ada yang mau tanyakan, Mbak? Pak Roni dari sini. Oke. Coba sekarang kita lanjutkan, coba kita coba modul 8, modul 8, coba perhatikan tas 9 page 8.11. Oke. Coba diperhatikan pusat studi Cina. Oke. Pusat studi Cina, pusat studi Cina diterjemahkan menjadi a Chinese study center. Oke, perhatikan. Jadi kalau dalam proses penerjemahan, when we translate from bahasa Indonesia into English, yang di depan menjadi di belakang, pusat, oke, study di tengah. Kalau ada 3 kalimat seperti ini susunannya, yang di belakang yang di depan menjadi di belakang, yang di belakang menjadi di depan. Pusat studi Cina menjadi Chinese Study Center. Pusat, center, sorry, it should be E. Okay, pusat, center, study, it should be E, right? It should be I, atau ini harus E. Cina menjadi Chinese Study Center. Jadi seperti itulah proses penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Oke. Perhatikan lagi program studi bahasa Cina. Oke, program studi bahasa Cina diterjemahkan menjadi menjadi Chinese. Perhatikan, Chinese. Berarti yang di tengah Chinese, studi bahasa apa? Study, tetap menjadi study. Oke, program menjadi program. Oke. Jadi perhatikan di sini tetap menjadi program. Jadi Chinese Study Center, Chinese studi bahasa, study, oke, program menjadi program. Jadi perhatikan bahasanya tidak diterjemahkan menjadi study language, tetapi tetap menjadi study. Jadi perhatikan itu. Oke. Jadi ada di omit, ada yang dihilangkan. Ini borrowing, ada yang di-borrow, dipinjam. Oke. Jadi perhatikan baik untuk program diploma maupun program S1. Program S1 disebut undergraduate programs, oke. S1 undergraduate, kalau master disebut dengan graduate. Oke, graduate kalau master. Kalau S1 disebut undergraduate. Kenapa? Kenapa, Mbak? Postgraduate itu PhD. Postgraduate itu PhD, biasanya PhD atau S3. Itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke. Sekarang saya pengen nanti
paragraf 10 dan paragraf 11 itu dianalisis ya, dianalisis dengan bahasa sendiri. Itu nanti tugasnya ya, homework. Jadi caranya seperti yang kita lakukan ini, yang kita lakukan sekarang ini. Okay, and then paragraph 10, paragraph 11, and next again page 817, page 817, task 4, okay, and then task 819, task 9, okay, task 4 halaman 8.17, task, okay. Nah, yang saya mau di sini, yang saya mau di sini, coba kalian pilih, kalian pilih satu kalimat, terserah mau kalimat yang mana dari task yang saya kasih. Misalnya task berapa tadi saya bilang? Task 8, task 4 sama task 9, terus task 10 sama task 11 di halaman 812. Kalian pilih, you are free to choose one sentence from each paragraph. Kalian bebas memilih salah satu kalimat dari setiap paragraf. Kemudian kalian identifikasi mana subjek berdasarkan pola kalimat, subjek, predicate, objek, terserah. Misalnya paragraf 10 yang kalian pilih itu target language-nya ya, target language-nya. Jadi target language-nya, salah satu kalimat dari target language kalian analisis, kalian identify, okay? Nanti dikirim lewat email atau dalam bentuk Word document, kirim ke inbox saya, inbox FB, okay? Jadi paragraf 10 satu kalimat, paragraf 11 satu kalimat, paragraf 4 satu kalimat, paragraf 9 satu kalimat. Berarti nanti ada 4 kalimat yang kalian identify berdasarkan polanya, based on the form like subject, predicate, object, like that. Okay? Ya? Ya, task 4 halaman page 8.17. Task 4, task 9. Okay. Task 4 dan task 9. Okay. Nanti pokoknya nanti dikumpul sebelum pertemuan selanjutnya, before our next meeting ya. Sebelum pertemuan selanjutnya ini harus saya terima. Oke. Saya kira pertemuan kita malam ini cukup. If you have any questions, feel free to ask me. Dan coba untuk paragraf selanjutnya kalian analisis, coba perhatikan. Nanti kalau nggak mengerti, tanyakan kepada saya ya. Okay, I think that's all tonight. We can continue next time ya. Okay, thank you and bye bye.